Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para jamaah majelis taklim Samara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu hal yang penting bagi kita, yaitu karena di antara kita ada yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelebihan sehingga memiliki pekerja, memiliki pembantu, memiliki supir, ya. Tentu mereka juga punya hak-hak yang harus kita tunaikan. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana akhlak yang tepat kepada mereka, orang-orang bawahan kita, ya, baik pegawai maupun pembantu, ataupun supir misalnya, ya, atau satpam misalnya, ya, bagaimana akhlak yang seharusnya kepada mereka. Karena sungguhnya sebagaimana kita ketahui, Allah membuka pintu-pintu pahala dengan interaksi sama manusia, ya. Sebagaimana berinteraksi kepada orang tua bisa mendatangkan pahala yang besar, kepada kakak dan adik, kerabat. Demikian juga interaksi kepada orang-orang yang di bawah kita, ya. Oleh karenanya, syariat memberi perhatian besar tentang masalah mereka ini, hak-hak mereka. Karena banyak terjadi kezaliman. Banyak terjadi kezaliman kepada orang-orang yang dari atasan kepada bawahan. Ya, sebagaimana sering kita dengar, sebagaimana sering kita lihat. Ya, seorang kalau sudah diberi kelebihan, ya terkadang sombong, angkuh, merendahkan dan yang lainnya. Islam mengajarkan kita untuk justru untuk mencari pahala dari orang-orang bawahan kita. Di antara dalil yang sangat tegas menunjukkan bagaimana perhatian Islam terhadap orang-orang bawahan, orang-orang pekerja, bahkan budak zaman dahulu, adalah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, "As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum." Ini antara perkataan-perkataan terakhir yang diucapkan oleh Nabi SAW sebelum beliau meninggal. Sallallahu Alaihi Wasallam. As-salat, salat, perhatikan salat. Kemudian Nabi menggandengkan kata Nabi, "Wa ma malakat aymanukum." Perhatikan pula budak-budak kalian. Perhatikan pula budak-budak kalian. Ya. Ini isyarat bahwasanya budak-budak yang secara notabene dalam syariat Islam itu milik kita. Kalau zaman dahulu budak-budak bisa diperjualbelikan, bisa beli, bisa dijual. Ya. Sehingga kita melakukan apa saja sebenarnya hak kita. Ini seperti milik kita, ya. Kalau budak-budak yang statusnya seperti itu bisa diperjualbelikan, disuruh diperhatikan dalam syariat. Apalagi pekerja yang bukan milik kita, yang mereka bekerja cari nafkah untuk keluarganya, untuk anak istrinya, ya. Berusaha payah dengan kerjaan-kerjaan yang rendahan. Ya, maka hendaknya kita lebih perhatikan lagi. Lebih kita perhatikan lagi. Sungguhnya memiliki pembantu atau memiliki pekerja adalah nikmat yang besar. Makanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 20 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum muluka." Tatkala Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai kaumku, ingatlah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian." Di antara nikmat-nikmat tersebut, kata Nabi Musa alaihissalam, "Idz ja'ala fiikum anbiya." Allah menjadikan di tengah-tengah kalian para nabi, yaitu banyak para nabi dari Bani Israel. Dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kemudian banyak nabi-nabi, ya. Ya. Sebelum Nabi Musa dan setelah Nabi Musa, banyak nabi-nabi dari Bani Israel. Ini nikmat yang tidak dimiliki oleh suku-suku yang lainnya. Ya. Kemudian wa ja'alakum muluka, dan Allah menjadikan bagi kalian muluk, raja-raja. Ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud raja-raja, mereka bukan raja-raja, karena mereka menjadi raja sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud jadi raja, baru kemudian Nabi Sulaiman, kemudian mereka tercerai-berai. Jadi zaman Nabi Musa mereka belum ada raja, Raja mulai muncul belakangan, ya, dari Talut, kemudian Daud, kemudian Sulaiman. Jauh setelah Nabi Musa. Oleh karena itu apa maksudnya mulukan? Ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka. Allah menjadikan raja-raja. Di antara tafsiran para salaf, maksudnya Allah menjadikan kalian punya pembantu-pembantu. Orang punya pembantu seperti raja, perintah sana, ambil sini, ambil sana, sama seperti raja. Ya, seperti raja. Jadi dilayani
Itu kenikmatan ya. Ada orang kita suruh sana, suruh sini, ada yang melayani. Kenikmat sampai dikatakan sebagian salaf muluk maksudnya raja. Kalau dia punya pembantu seperti raja ya. Ini menunjukkan bahwasanya memiliki pembantu adalah nikmat ya yang besar. Oleh karenanya syariat mengingatkan kita ya, untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan bagaimana bertaamul, bagaimana bermuamalah dengan orang-orang bawahan tersebut dengan muamalah yang benar. Di antaranya seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang kisah Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar suatu hari dilihat memakai baju yang indah, kemudian budaknya juga dipakaikan baju yang indah. Orang-orang heran lihat. Ini bukan membantu lagi, budak. Dia pakai baju yang sama dengan baju budaknya. Maka orang datang, orang berkata, "Ya Abu Dzar, bagaimana kalau baju yang dipakai oleh budakmu, kain yang dipakai oleh budakmu, maksudnya bilahan kain, ambil aja, kau pakai dan kau pakai dua bilah kain tersebut. Kalau dua bilah kain, pasangan disebut dengan hullah dalam bahasa Arab, hullah. Sehingga kalau kau pakai dua-duanya, maka engkau menjadi hullah. Dan kau kasih baju yang lain sama pembantumu. Kenapa harus dua pakaian yang indah kau bagi dua, satu bilah kau kasih kepada budakmu, satu bilah kau pakai?" Maka Abu Dzar kemudian menceritakan bagaimana nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hum ikhwanukum ja'alahumullah tahta aidikum." Sungguhnya para budak-budak ya. Kalau budak-budak saja begitu, apalagi pembantu tentunya. Mereka adalah saudara-saudara kalian, semua muslim, saudara-saudara kalian yang Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Faman ja'alallahu akhahu tahta yadihi, barang siapa yang Allah menjadikan saudaranya jadi bawahannya, falyut'imhu mimma ya'kul, maka hendaknya dia beri makan dari apa yang dia makan. Wal yulbisuhu mimma yalbas, hendaknya dia berikan pakaian kepada pembantunya atau budaknya tersebut dari apa yang dia pakai. Wala yukallifhu minal amal ma yaghlibuhu, jangan dibebani dengan pekerjaan yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'inhu alaihi, kalau dia bebani pekerjaan yang berat yang tidak bisa dikerjakan, maka hendaknya dia bantu pembantunya atau budaknya tersebut. Inilah yang menjadikan akhirnya Abu Dzar radhiyallahu anhu memakaikan pakaian yang dia pakai kepada budaknya. Dan karenanya di antara sunnah ya kita melakukan demikian ya. Tapi siapa yang melakukan sunnah tersebut ya? Paling tidak kita beri makan apa yang kita makan. Paling tidak demikian. Ya. Ini sunnah. Tidak harus makan sama kita, tapi kita kasih apa yang kita makan, mereka makan juga. Ya. Mereka makan juga ya. Kalau misalnya kita ke restoran misalnya ada pembantu kita suruh mungkin duduk di meja lain, silakan makan, tidak ada masalah. Apa yang kita makan silakan pesan. Sebagaimana kita boleh pesan, mereka juga pesan. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para pembantu luar biasa ya. Di antaranya seperti akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, ibunya Ummu Sulaim datang, kemudian mengatakan, "Wahai Anas, ini ibunya Ummu Sulaim mengatakan radhiyallahu anha, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Anas jadi pembantu di sisimu. Silakan diperintah terserah." Anas masih kecil, umur sekitar berapa? Mungkin 10-an atau kurang lebih daripada itu. Tetapi Anas bin Malik bercerita, "Laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin atau 9 sinin." Aku telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun atau 10 tahun. "Ma sabbani sabbatan qat, wala qala li uffin qat." Rasulullah SAW tidak pernah mencelaku, sekalipun tidak pernah. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepadaku tidak pernah. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Dan tidak pernah dia mengomentari perbuatanku kalau aku melakukan satu, Rasulullah tidak pernah berkata, "Kenapa kau melakukan demikian?" Wala li syai'in taraktuhu halla fa'altahu. Dan aku juga tidak pernah meninggalkan satu pekerjaan, Rasulullah lantas berkata, "Kenapa tidak mengerjakannya?" Tidak pernah. Ya. Ini bukan cuma sehari, 2 hari, bukan sebulan, 2 bulan, 9 tahun atau 10 tahun. Makanya ketika saya membahas tentang mukjizat akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sebutkan di antaranya adalah mukjizat ini. Bagaimana seorang bisa bertahan dengan pembantu 9 tahun, 10 tahun seperti itu. Tidak pernah protes kepada pembantunya. Ini tidak mungkin kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin. Mustahil. Ada seorang majikan bisa seperti ini. Mereka lihat bagaimana sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik. Nabi sayang kepada Anas bin Malik. Ya. Bukannya Anas tidak melakukan, Anas melakukan kesalahan. Sebelum datang hadis-hadis yang lain.
Tapi Nabi sayang sama dia. Sampai Nabi doakan dia. Ya, Nabi doakan Allahumma apa? Atil umrahu wa kaffir waladahu wa aksir malahu. Ya Allah, perbanyaklah anaknya, banyakkanlah anaknya, banyakkanlah hartanya, panjangkanlah umurnya, berkahlah kepada harta dan umurnya. Rasulullah doakan Anas hingga Anas akhirnya menjadi seorang yang kaya raya, punya anak yang banyak, hartanya berlimpah. Anas bin Malik doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menakjubkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai Anas. Kadang-kadang Anas mengundang ke rumahnya. Rasulullah datang ke rumahnya, ke rumah pembantunya, ya. Ketemu dengan ibunya Ummu Sulaim, kemudian ini demi apa? Karena penghargaan terhadap Anas telah berkhidmat kepada Nabi SAW. Nabi datang ke rumahnya. Ya. Sampai Rasulullah SAW ngobrol sama adik lain lain bapak ya, anaknya Ummu Sulaim, bapaknya Abu Talha ya. Ketika burungnya mati, kemudian Rasulullah berkata, ya Abu Umaymah fa'alan Nugair. Ya. Hadis yang ma'ruf. Intinya Rasulullah SAW begitu perhatian kepada pembantunya. Di antara juga misalnya Rasulullah SAW berakhlak mulia kepada pembantunya Yahudi. Karena gulamun Yahudiyan yakhrimu Nabi SAW. Ada seorang pemuda remaja Yahudi pernah bekerja sebagai pembantu Nabi SAW. Suatu hari dia sakit. Subhanallah, Nabi dengar dia sakit. Nabi tidak lupa, ini orang dulu pernah jadi pembantu Nabi. Maka Nabi SAW datang menjenguk orang tersebut, berbuat baik kepada dia, paling tidak menjenguk, memperhatikan, kemudian suruh dia masuk Islam. Kita bisa bayangkan bagaimana ini Nabi ketika itu posisinya sebagai pemimpin kaum muslimin. Dia bukan raja, ya, dia bukan penguasa, tapi dia yang menguasai, dia yang sebagai pemimpin kaum muslimin. Ya, orang mengatakan rajanya kaum muslim, tapi dia bukan Rasul bin Malik. Kata Nabi SAW, aku bukan raja. Tapi intinya dia sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin mendatangi Yahudi yang non muslim untuk dijenguk. Ketika itu ada bapaknya orang Yahudi tersebut di samping orang Yahudi tadi, si remaja yang sedang sakit, sedang mau meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, aslim, masuklah Islam. Subhanallah. Sang anak melihat kepada ayahnya, dia nggak enak sama ayahnya, di nafas-nafas terakhir. Kata sang ayah, Ati Abul Qasim. Dia tidak bilang taat kepada Muhammad Rasulullah, tidak. Karena tidak mengakui Rasulullah sebagai seorang Rasul Yahudi. Dia mengatakan, Ati Abul Qasim, taatlah kepada Abul Qasim. Maka dia pun masuk Islam. Timbul pertanyaan, kenapa ayahnya sampai mau menyuruh anaknya, ini masalah akidah loh, masalah surga dan neraka. Ya, untuk taat kepada Nabi SAW. Bisa jadi karena mereka terpukau dengan akhlak Nabi. Bagaimana ini anak pembantu, statusnya bukan teman Nabi, bukan. Bukan teman dagang Nabi, bukan. Ini pembantu. Pernah bekerja kepada Nabi beberapa saat, beberapa waktu. Ya, kemudian dia berhenti, Nabi tidak lupa dengan orang ini. Dia sakit, Nabi dengar, Nabi SAW datang. Ya, dan anak tersebut tahu siapa Nabi. Sehingga ketika ditawarkan dia tidak langsung nolak ya. Dia lirik kepada bapaknya gimana. Seakan-akan dia berkata gimana. Bapaknya bilang Ati Abul Qasim. Taat kepada Muhammad. Ya. Dia masuk Islam. Bagaimana kemudian seorang pemimpin kaum muslimin, tertinggi kaum muslimin datang menjenguk pembantunya Yahudi. Kemudian di antara yaitu Rasulullah SAW berbuat baik kepada orang yang bantunya. Seperti Rasulullah SAW pernah ada seorang bantunya menyediakan air wudu. Rasulullah mengatakan, sal, mintalah. Ya. Kemudian orang yang bantu Nabi kemudian mengambil kesempatan, dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku mohon agar bisa menemani engkau di surga. Kata Rasulullah SAW, apa ghairu dzalik, enggak ada pertanyaan lain, permintaan lain? Rasulullah sebagai bentuk penghargaan kepada dia. Apa ghairu dzalik, apakah tidak ada permohonan yang lain? Kata dia, huwa zak, itu yang aku minta ya Rasulullah. Pingin menemani engkau di surga. Akhirnya Rasulullah SAW berkata, "A'inni ala nafsika bikasrati sujud." Bantulah aku dengan agar syafaatku bisa bermanfaat bagimu dengan engkau banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil tentang bagaimana perhatian Nabi kepada pembantu atau orang yang membantunya, saya bacakan hadis an Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, qala, kuntu akhdumun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW ingin berbuat baik sama dia. Rasulullah SAW perhatian, ngobrol sama dia, dia bantu Nabi. Kata Rasulullah SAW, ya Rabi'atu, ala tatazawwaju? Wahai Rabi'ah, tidakkah kau menikah? Qala, maka Rabi'ah berkata, faqultu la, wallahi ya Rasulullah, ma uridu an atazawwaja. Ma indi ma yuqimul mar'ata. Ya Rasulullah, demi Allah aku tidak mau menikah ya Rasulullah. Kenapa? Aku tidak punya harta ya untuk bisa
mengurusi seorang wanita. Gimana? Kalian harus punya modal. Saya enggak punya harta untuk mengurusi seorang wanita. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma uhibbu an yashghalani anka syai'un, dan aku tidak ingin aku tersibukkan dengan satu pun sehingga aku lalai darimu. Artinya saya tidak ingin pekerjaan lain, saya ingin jadi pembantumu ya Rasulullah. Suruh nikah enggak ada duit. Tapi Rasulullah ingin kebaikan sama dia. Kenapa kau tidak menikah? Qala fa'arada anni. Setelah aku jawab demikian, Rasulullah SAW berpaling dariku, tidak lanjutkan. Kemudian beberapa waktu berjalan, summa qala li ba'da dzalik. Setelah itu beberapa waktu Nabi bertanya lagi kepadaku, "Ya Rabi'ah, alla tatazawwaju?" Ya Rabi'ah, tidakkah engkau menikah? Alla tatazawwaj? Kenapa kau tidak menikah? Qala faqultu, "La wallahi ya Rasulullah, ma uridu an atazawwaja." Jawabanku sama, kataku, "Tidak ya Rasulullah, aku tidak menikah." Demi Allah ya Rasulullah, ma uridu an atazawwaj wa ma indi ma yuqimul mar'ah. Aku tidak ingin menikah. Aku tidak punya modal untuk membiayai seorang wanita. Wa ma uhibbu an yashghalani anka syai'un, dan aku tidak ingin ada sesuatu menyibukkan aku sehingga tidak bisa berkhidmat kepada dirimu. Fa a'rada anni, maka Nabi kemudian tidak bahas lagi. Subhanallah. Kata Rabi'ah ya bin Ka'ab al-Aslami, beliau berkata setelah itu, "Summa raja'tu nafsi." Kemudian aku memikirkan dalam diriku. Faqultu, aku berkata, "Wallahi ya Rasulullah, anta a'lamu bima yuslihuni fid dunya wal akhirah." Demi Allah, Rasulullah lebih tahu apa yang bisa memperbaikiku di dunia, lebih baik bagi diriku di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sudah tawarkan 2 kali. Wa ana aqulu fi nafsi, dan aku berkata dalam diriku, la in qala li thalithata la aqulanna na'am. Seandainya Rasulullah SAW menawarkan ketiga kali, ngomong lagi sekali, tidakkah kau menikah? Aku akan bilang, iya saya nikah ya Rasulullah. Saya tunggu Rasulullah ngomong sampai 3 kali. Ternyata benar Rasulullah SAW menawarin lagi. Fa qala li thalithata. Rasulullah berkata yang ketiga kali, ya Rabi'ah, ala tatazawwaju? Ya Rabi'ah, tidakkah kau menikah? Fa qultu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, saya mau menikah. Murni bima syi'ta au bima ahbabta. Perintahkanlah kepadaku apa yang kau sukai, yang kau kehendaki. Rasulullah ingin bantu dia. Kata Rasulullah SAW, "Intaliq ila ali fulan." Pergilah engkau ke keluarga fulan. Ila hayyin minal ansar, ada satu kampung dari kaum Ansar. Fihim tarahi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqul lahum inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'ukum assalam wa ya'murukum an tuzawwiju Rabi'ata fulanatan imra'atan minhum. Sampaikan kepada mereka. Ini saya, sungguhnya Rasulullah SAW mengirim salam buat kalian dan menyuruh kalian untuk menikahkan Rabi'ah, itu menikahkan kamu dengan wanita yang ada pada mereka. Imra'atan minhum. Enggak punya modal. Rasul ingin memuliakan orang ini. Maka orang ini pun datang, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia jalankan perintah Nabi. Fa'ataituhum, aku pun datang kepada mereka. Faqultu lahum dzalik. Lalu aku katakan kepada mereka, sungguhnya Rasulullah merintahkan kalian untuk menikahkan aku dengan si fulana. Ditunjuk si fulananya. Subhanallah. Kalau bilang yang suruh Nabi, ya para sahabat semangatlah. Kalau yang suruh orang lain mungkin ditolak, kalau enggak punya modal pembantu ya. Tapi yang suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dengan gembira mengatakan, ini yang menyuruh Nabi, marhaban bi Rasulillah wa bi Rasuli Rasulillah. Selamat datang kepada Rasulullah dan kepada utusannya Rasulullah. Wallahi la yarji'u Rasulullah illa bihajatihi. Tidak mungkin demi Allah utusan Nabi balik tanpa mendapatkan hajatnya. Dinikahkan akhirnya. Qala fa akramuni wa zawwajuni wa atafuni. Mereka pun memuliakan aku, mereka menikahkan aku dan mereka berbuat lembut kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Lihat ini bagaimana Rasulullah perhatian sama membantunya sampai Rasulullah SAW suruh nikah dengan atas nama dia. Ya. Ini akhlak yang diajarkan oleh Islam terhadap bagaimana terhadap membantu. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Samara atau Majelis Samara Ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa dhawabit atau kaidah-kaidah penting atau hal-hal yang penting untuk kita ketahui dalam bermuamalah terhadap pembantu ya. Baik. Hal-hal yang diperhatikan dalam bermuamalah dengan bawahan, pembantu atau pekerja ya. Di antaranya, ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingat bahwasanya muamalah kita harus dibangun
di atas rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kita sayang sama mereka. Mereka sudah kerja keras, bekerja membantu, maka kita sayang sama mereka. Ya, kaidah mengatakan al-jaza' min jinsil amal. Kaidah al-jaza' min jinsil amal. Ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Sesuai perbuatan. Kalau kita merahmati orang yang lemah, pembantu atau supir atau bawahan bekerja kasar, maka kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama." Kata Nabi, rahmatilah, sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan sayang kepada kalian. Kita kasih sayang agar kita disayang. Ada kesempatan bagi kita untuk mencari pahala dengan bermuamalah dengan mereka. Caranya gimana? Rahmati mereka, sayang mereka, lembut kepada mereka. Ya, bukan bermuamalah seperti orang sombong terhadap orang terhina, enggak. Ya, kita rahmati mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, siapa yang tidak menyayangi, la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, siapa yang tidak menyayangi, maka tidak disayang. Tidak disayang Allah tentunya. Ya. Jadi kita disuruh bermuamalah dengan mereka dengan rahmat, ya, rahmat. Nah, kalau orang bermuamalah dengan rahmat, tentunya tanpa kesombongan, ya. Tentunya apa? Ucapan-ucapan terhadap mereka dengan menjaga perasaan mereka. Namanya kita sayang. Kalau kita ngomong sama orang tanpa menjaga perasaan, berarti kita nggak sayang. Ada seorang suami ngomong sama istrinya asal-asalan, nggak peduli, ini nggak sayang namanya. Ngomong kosong sayang, ngomongnya ngawur, ngelantur, menyakiti hati, mencela keluarga istri, mencela mertuanya, mencela semuanya. Ya, ini nggak sayang namanya. Orang sayang ngomongnya diperhatikan. Anda ingin dapat pahala tiap hari. Bermuamalah dengan pembantu, dengan supir, dengan bawahan, dengan akhlak yang mulia. Kita cari pahala. Ya. Dan ya namanya, ya, meskipun mereka orang bawahan ya, kita berusaha kasih sayang pada mereka. Kemudian diantaranya waspada keras terhadap kezaliman. Jangan sampai menzalimi mereka. Ini bahaya. Ya. Ini yang banyak terjadi. Makanya Nabi mengatakan, "Wa ma malakat aymanukum." Ya. As-salat wa malakat aymanukum. Perhatikan salat dan perhatikan budak-budak kalian. Terlalu banyak hadis yang berbicara tentang bahayanya kezaliman. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Az-zulm zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Ada yang mengatakan ini adalah maknawi artinya benar kesulitan akan dihadapi gara-gara berbuat zalim. Zalim masalah hari kiamat, bikin Anda tertumpuk dengan kesulitan yang bertubi-tubi pada hari kiamat. Tadi mengatakan zahirnya kita butuh cahaya ketika melewati sirat. Sirat di situ ada kalalib, ada besi-besi tajam yang siap mencabik-cabik, kemudian siratnya ada kumina sya'ar wa ahdu mina as-sayf, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kalau enggak ada cahaya, jatuh kemudian dalam neraka jahanam. Dan itu adalah ujian terakhir. Ya. Nah, kalau kita zalim kepada orang, sulit kita punya cahaya. Karena justru kegelapan zulumatun yaumal qiyamah. Justru kegelapan akan bertubi-tubi dan menimpa kita, ya. Dalam satu hadis, ya, hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kata Abu Mas'ud, satu hari aku sedang memukul budakku dengan cambuk. Abu Mas'ud, dia punya budak, dia pukul. Bukan Ibnu Mas'ud, Abu Mas'ud. Dia pukul budaknya, Al-Ansari. Kemudian Rasulullah SAW berteriak, "Ya Abu Mas'ud, ya Abu Mas'ud,
Abu Mas'ud tidak begitu mendengar, dia sedang sibuk mukul pembantunya. Tiba-tiba dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, "I'lam ya Abu Mas'ud, innallaha aqdaru 'alaika minka ala hadha al-ghulam." Wahai Ibnu Mas'ud, hati-hati, ingatlah, Allah lebih mampu untuk menyiksamu daripada kau menyiksa budak ini. Maka Abu Mas'ud langsung membebaskan budak tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Takut dia. Takut. Kita sih gampang sekarang mukul bawahan. Yang atasan mukul bawahan, mungkin jabatannya tinggi maki-maki bawahan. Ya, mukul dengan tangan, mukul dengan lisan, ya. Tapi Allah aqdar, Allah lebih mampu untuk membalas engkau pada hari kiamat. Jangankan manusia, kita sering sampaikan, hewan saja akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Ya. La tu'addunnal huquqa ila ahliya yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha min syarti qarna. Kalian akan mengembalikan hak-hak orang pada pemiliknya, hak-hak pada pemiliknya pada hari kiamat kelak, sampai kambing yang tidak bertanduk, yang pernah ditanduk oleh kambing bertanduk pada hari kiamat kelak, akan mengambil haknya dari kambing yang bertanduk, akan dikisos. Suatu hari Nabi SAW berjalan dengan Abu Dzar, tiba-tiba ada dua kambing saling menanduk di antara mereka. Kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Dzar, ya, lima tantatihan." Wahai Abu Dzar, kenapa dua kambing itu saling tanduk menanduk? Kata Abu Dzar, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu, saya tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, walakinnallahu ya'lam. Kau tidak tahu, tapi Allah tahu kenapa mereka saling bertanduk. Wa sayaqdi bainahuma yaumal qiyamah, dan Allah akan menghukum mereka berdua pada hari kiamat kelak. Ini hewan dengan hewan, bagaimana manusia dengan hewan? Bagaimana lagi manusia dengan manusia? Manusia dengan manusia. Perkaranya tidak sepele. Kita akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Hadis yang masyhur. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Al-muflisu fina man la dinar wala dirham wala mata. Orang bangkrut itu enggak dinarnya habis, duitnya habis, dirhamnya habis, asetnya habis. Kata Rasulullah SAW, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah, yang merugi pada hari kiamat kelak, yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan bawa pahala salat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala puasa, wa ya'ti wa qad syatama hadza, namun ternyata dia pernah mencaci maki si fulan, wa daraba hadza, dia pernah mukul si fulan, wa qadhafa hadza, dia pernah nuduh yang tidak-tidak kepada si fulan, wa akala mala hadza, pernah makan harta si fulan. Ya. Fa yu'ta hadza min hasanati, maka kebaikannya diberikan, offer. Kalau sudah habis ternyata kezalimannya belum selesai, dosa-dosa mereka diambil, dilemparkan kepada dia. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia akan dibagi pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak pakai alas kaki, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi buhman, tidak bawa apa-apa. Semua harta yang kita kumpulkan selama ini, mau kita banggakan, mau rumah, mau mobil, mau apa, tidak ada yang kita bawa. Satu peser pun tidak ada. Bangkit dalam kondisi. Jangankan dunia kita bawa yang kita kumpul selama ini, sendal kita nggak punya, baju kita nggak punya, buhman, tidak ada yang dibawa. Ya. Maka kemudian ketika itu Allah beri pengumuman, fayunadi bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarib. Kata Nabi, maka Allah berbicara, menyeru dengan suatu suara yang baik dekat maupun jauh dengarnya sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yanbaghi li ahadin min ahli jannah atau min ahli nar an yadkhulan nar. Ya, tidak pantas bagi seorang pun min ahli jannah yadkhul jannah, tidak pantas bagi seorang pun yang masuk neraka, masuk surga, tidak pantas seorang pun penghuni surga masuk surga sementara ada hak dari ahli nar yang harus dia tunaikan. Illa aqsahu minhu. Kalau ternyata ada penghuni neraka punya hak dari dia, jangan dulu dimasukkan. Dia masih punya, saya masih punya hak belum dia tunaikan. Dia pernah mendolimi saya, dia tidak bisa masuk surga. Enggak. Kalau masih ada satu penghuni neraka saja yang punya hak, maka diberhentikan dulu, diambil dulu, Allah kisah dulu. Kalau mungkin ada sisa, silakan masuk. Kalau nggak ada sisa, masuk neraka. Wala yang bagi li ahadin min ahli nar an yadkhulan nar, dan tidak seorang pun dari penghuni neraka masuk neraka sementara dia punya hak pada seorang penghuni surga, kecuali aku akan ambil dari penghuni surga tersebut. Sudah masuk surga, Allah ambil, kasih kepada penghuni neraka tersebut. Hatta latmah, sampai satu tamparan Allah juga akan ambil. Kata mereka, ya Rasulullah, bagaimana kita mau bayar itu kezaliman?
Dan kami tidak punya buhman, kami tidak bawa apa-apa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, bil hasanat wa sayyiat. Caranya dengan kebaikan dan keburukan. Ya. Bayar dengan kebaikan. Mungkin seorang derajat tinggi, derajatnya rendah. Kalau ternyata sudah habis kebaikannya, ternyata kezalimannya belum selesai, dosa-dosa orang tersebut lemparkan kepada kita. Dan hati-hati, bisa jadi kita zalim sama orang dekat kita. Di antaranya pembantu, di antaranya supir, tiap hari kita maki, tiap hari kita rendahkan, tiap hari kita kerjain dengan kerjaan yang berat. Ya. Di luar kemampuannya. Masa jauh-jauh pegawai kita, gajinya tidak kita kasih-kasih, dia sudah minta gaji, gajinya kita potong karena begini, karena begitu. Kita zalim sama orang-orang tersebut. Waspada. Ya. Saya bacakan satu hadis ya, ini menarik ya. Kalaupun membantu kita ternyata salah, kita nggak boleh sembarang kemudian seenaknya maki-maki dia, rendahkan dia ya. Karena semuanya ada kisahnya ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan qa'ada baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, inna li mamlukaini yukadzibunani wa yakhununani wa ya'sunani. Ya Rasulullah, saya punya dua budak. Selalu bohong sama saya. Suka bohong sama saya, suka berkhianat kepada saya dan membangkang. Ini budak kurang ajar dua ini ya Rasulullah. Dua budak ini sering dusta sama saya. Budak milik dia. Budak ini sering dusta sama saya. Dua budak ini sering mengkhianat saya, menjengkelkan budak ini. Kemudian apa lagi? Membangkang. Ini budak membangkang, percuma budak ini membangkang. Tapi kata dia, wa ashtumuhum wa adribuhum. Kemudian saya maki mereka, saya pukul mereka. Fa kaifa ana minhum? Ya Rasulullah, dia merasa bersalah ya. Ini budaknya menjengkelkan, seakan-akan pantas untuk dihajar, pantas untuk dipukul, pantas untuk dimaki. Memang karena dusta, apa yang kurang? Dusta, khianat, ya, pembangkang. Terkumpul tiga keburukan pada dua pembantu ini. Dusta, khianat, pembangkang. Tapi orang ini ternyata dia maki dan dia mukul. Fa kaifa ana minhum? Bagaimana saya terhadap mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyahum. Ya. Fa in kana iqabuka wa iyahum biqadri dzunubihim kana kafafan. Semuanya dihisab, kata Nabi SAW. Mereka berkhianat kepadamu akan dihisab. Mereka membangkang kepadamu akan dihisab. Ada hitungannya. Wa kadzabuka, mereka dusta kepada engkau akan ada hitungannya. Tetapi ingat kata Nabi, wa iqabuka iyahum, tapi kau menghukum mereka dengan memaki dan memukul juga ada hitungannya. Dihitung ini tiga, dusta, khianat, bohong. Kamu mukul, caci maki. Sama-sama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana iqabuka iyahum biqadri dzunubihim kana kafafan. Kalau ternyata kau maki dan kau mukul mereka sama dengan dosa-dosa mereka, ya sudah selesai. Bukan berarti kau terzolimi lantas kau selalu menang, tidak. Tapi kalau kau balas dengan kezaliman yang setimpal, selesai. Tapi kalau kau balas dengan lebih, masalah. Ya. Dan biasanya orang kalau membalas kezaliman, dia tidak bisa mengontrol dirinya, bisa membalas lebih parah. Kalau ternyata hukumanmu kepada mereka, makimu dan mukulmu sama dengan dosa yang mereka lakukan, maka selesai, kafafan, selesai, impas. La laka wala alaik, impas. Wa in kana iqabuka iyahum. Namun kata Nabi, hati-hati. Kalau ternyata hukumanmu kepada mereka duna dzunubihim, enggak. Ini penting. Kalau ternyata hukumanmu kepada mereka di bawah dosa-dosa mereka, kana fadlan laka, maka kau yang untung. Ternyata nilai kezaliman mereka lebih besar, dosa mereka besar, kau dapat kiriman pahala dari mereka. Tapi ingat, wa in kana iqabuka iyahum fawqa dzunubihim. Tapi kalau ternyata hukumanmu kepada mereka lebih besar, lebih parah daripada dosa-dosa mereka, uqtusalahum minkal fadlu. Maka kebaikanmu akan diambil dan diberikan kepada pembantu-pembantu budak-budak tadi. Qala fatanahha ar-rajulu faja'ala yabki wa yahtif. Maka orang tersebut kemudian agak jauh dari Nabi, lantas dia menangis. Ya. Faqala Rasulullah SAW berkata, "Ama taqra' kitab Allah?" Wahai fulan, dia nangis, dia menyesal. Selama ini marah, mukulin pembantunya. Pembantunya menjengkelkan memang budak-budaknya, tapi dia marah, dia mukul. "Ama taqra' kitab Allah?" Tidakkah kau baca firman Allah, "Wa nada'ul mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha." Dan kami akan meletakkan timbangan yang adil. Pada hari kiamat kelak tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi. Meskipun perbuatan sangat kecil kami akan datangkan.
Kemudian lelaki tersebut berkata, "Wallahi ya Rasulullah, ma ajidu li wa lahum syai'an khairan min mufaraqatihim. Ushiduka annahum ahrarun kulluhum." Kata dia, "Ya Rasulullah, aku tidak mendapat yang terbaik antara aku dengan mereka kecuali aku berpisah dari mereka. Saksikanlah wahai Rasulullah, semuanya merdeka." Dia merdekakan mereka seluruhnya. Maka ini seorang waspada. Mungkin budak, kalau budak sekarang nggak ada, mungkin bantunya menjengkelkan, mungkin supirnya menjengkelkan. Tapi bisa jadi cacian dia lebih parah daripada kesalahan pembantu ini. Bisa jadi caci maki dia, perendahan dia. Kadang dibilang hewan lah, kadang itu menyakitkan loh. Nanti kalau dibilang hewan suka nggak suka lah. Jangankan dibilang anjing dan dibilang kecoa saja kita nggak suka. Dibilang apalagi anjing babi, aduh. Ada orang maki-maki sama pembantunya, maki sama hewan, keluar nama-nama hewannya. Dulu saya masih sekolah dulu, zaman dulu. Ada seorang guru, ini masa lalu ya. Ada seorang guru kalau sudah marah, dia bilang hewan nama-nama hewannya. Tapi yang lucu dia tidak bilang anjing babi aja, dia bilang ente jerapah, kamu ini kita gelari guru ini guru kebun binatang. Ya, kalau udah masuk udah marah dia pasti bilang nama-nama hewan. Tapi macam-macam disebutkan, bukan cuma babi dan anjing, ada sapi, ada waliyadzubillah ya. Bukan orang muslim tadi. Ya. Tapi intinya hati-hati. Kita dibilang sama seorang, kita dibilang apa namanya hewan, tentunya sakit hati. Bisa jadi kesalahan dia kecil dibandingkan makian kita terhadap pembantu tersebut. Maka waspada, semuanya ada hitungannya. Bukan berarti kalau pembantu, supir, pegawai salah, bukan berarti kita seenaknya membalas. Ada hisapnya. Kalau ternyata balasan kita lebih parah daripada dia, repot. Kebaikan kita akan diambil olehnya. Tapi yang berikutnya yang harus kita perhatikan, harus banyak memaafkan. Ada seorang datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah." Orang berkata, "Ya Rasulullah, kam na'fu an khadim fil yawm." Ya Rasulullah, berapa kali kita memaafkan pembantu dalam sehari? Sebenarnya sebagian riwayat Rasulullah SAW tidak jawab. Rasulullah tidak jawab. Dia tanya lagi, "Ya Rasulullah, berapa kali kita ampuni, maafkan pembantu?" Ada yang mengatakan Rasulullah SAW tidak jawab. Ada kemungkinan Rasulullah SAW menunggu wahyu. Karena pertanyaan berapa kali ini butuh wahyu. Rasulullah tunggu wahyu dari Jibril alaihissalam. Ada yang mengatakan Rasulullah berpaling karena ini pertanyaan tidak pantas. Memaafkan itu bagus. Kenapa perlu ditanya? Semakin banyak semakin baik. Tapi tanya lagi, berapa kali ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan 70 marrah. Kata Rasulullah SAW, 70 marrah, 70 kali dalam sehari. Siapa yang kuat menjalankan ini? Ya, maafkan pembantu 70 kali. Ada orang, ini pembantu salah melulu. Gimana sih, masa nggak paham? Ya akhi, kalau dia paham dia tidak jadi pembantu, dia jadi bos. Ente jadi bos, dia nggak paham, maka jadi pembantu. Maka jadi kerja kasar. Ente mau jadi kerja kasar lulusan S2 S3? Enggak lah. Gimana dijelasin baik-baik, dia nggak paham ya wajar. Ada pembantu Masya Allah ngerti semua segala ini. Jadi pengalaman kerja, masa ini pintar dikasih tahu sekali ngerti. Ada yang dikasih tahu berulang nggak ngerti. Dia mau diapain? Makanya jadi pembantu. Ya, terus tugas kita maafkan. Maafkan. Berapa kali? 70 kali. Berat 70 kali. Kita bukan maafkan 70 kali, ngomel 70 kali dalam sehari. Ngomel sana, ngomel sini, teriak sana. Oleh karenanya ini menjadi perhatian bagi kita. Orang yang paling utama kita maaf, orang dekat kita yang telah berkhidmat kepada kita, bekerja, ini bantu sana, kita maafkan ya. Bukan maafkan kalau kita biarin saja, enggak, kita sambil tegur, nasihat, tapi dengan nasihat yang mendidik, membangun. Terkadang kita mungkin agak marah, tapi bukan emosi, tapi mendidik dia supaya dia tidak berulang. Tidak apa-apa. Tujuan kita baik, kita muamalah dengan mereka dengan rahmat, dengan kasih sayang tadi. Kalau saya kan bilang tadi, kita bermuamalah dengan bantu, kita ingin cari pahala. Apalagi kita tiap hari ketemu mereka, tiap hari ketemu supir, tiap hari ketemu pegawai, kita ingin cari pahala dari mereka. Tiap hari mungkin kalau ada yang punya satpam, tiap hari ketemu satpam, ya kita ingin dapat pahala dari mereka. Caranya bagaimana? Bermuamalah dengan baik. Hargai mereka juga manusia. Orang kalau merasa dihargai, dia akan kerja dengan tulus. Kerja dengan tulus.
Kemudian di antaranya hendaknya ya di antara agar kita tidak berbuat zalim, jangan lupa beri gajinya pada waktunya. Jangan ditunda-tunda. Kecuali ada halangan ya, hukum asal jangan ditunda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tul ajir ajrahu qabla an ajifa araquhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tul ajir berikan pada pekerja gaji mereka sebelum kering keringatnya." Kita berusaha, ya. Jangan sampai kita zalimi. Mereka udah, kita kalau beli barang kita bayar kan, bayar ambil barang. Mereka sama mereka kerja mungkin sebulan capek, sebelum keringatnya ini kasih gaji. Menjalankan sunnah, ya, menjalankan sunnah. Ya, artinya jangan terlambat lah. Kalau bisa digaji sebelum waktunya lebih baik. Tapi kalau yang penting jangan terlambat. Yang penting jangan. Mereka sudah berharap, anak-anak di rumah mungkin nanya pegawai kita, "Ayah, kapan gajian mau beli?" "Tunggu sebentar, nunggu gaji dari bos." Ternyata bosnya menghilang ketika hari gajian. Ini kita tunggu THR ntar bos. Begitu hari THR bosnya entah kemana hilang, matikan HP, THR nggak ada ya. Ya. Bahkan Allah mengancam, kata Allah dalam hadis qudsi, "Salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." 3 orang yang aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Rajulun a'ta bi tsumma ghadar." Seorang yang sudah bersumpah atas nama aku, mengambil janji, kemudian dia berkhianat. Ini aku akan jadi musuhnya pada hari kiamat kelak. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah. Ada seorang nangkap orang merdeka, ditangkap, dijadikan budak, dijual, dia makan hasilnya. Allah akan jadi musuhnya pada hari kiamat. Yang ketiga siapa? Rajulun ya istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrah. Seorang yang dia mencari pekerja dan pekerjanya sudah bekerja dengan baik, kemudian dia tidak kasih gajinya, binasa. Ini akan jadi, kalau Allah yang musuh dia pada hari kiamat, gimana dia bisa melawan Allah? Enggak mungkin, mustahil. Hati-hati. Pekerja enggak dikasih gajinya. Dan subhanallah, orang kalau memberi gaji kepada pegawai, ya, dia amanah, dia akan dapat pahala ya. Ingat kisah yang masyhur tentang 3 orang yang masuk dalam goa. Yang satu berbakti kepada orang tuanya, yang satu mau berzina enggak jadi. Yang ketiga siapa? Yang ketiga dia punya istajartu ujara, dia punya beberapa pegawai, semuanya kerja, kemudian semua dikasih gaji, kecuali satu, dia pergi tidak ambil gajinya. Maka orang ini kemudian berniat mengolah harta gaji orang yang pergi tersebut, dia olah nanti kalau hasilnya dikasihkan kepada orang tersebut. Ternyata setelah bertahun-tahun ternyata gaji ini berkembang sampai akhirnya dia belikan banyak sapi, banyak onta, banyak kambing, banyak sekali hasil dari gaji yang dia olah tersebut. Padahal gajinya sedikit tadinya, tapi karena sudah lama dia olah jadi banyak. Akhirnya orang tersebut datang setelah sekian lama, dia mengatakan, ya Abdullah, atini haqqi ya wahai fulan, mana gajiku dulu, saya belum ambil. Kata orang ini, semua yang kau lihat itu sapi, kambing, onta itu semua punya. Kata la tahza bi, jangan kau ngejek aku ya, wahai fulan. Karena itu gajinya sedikit. Kata enggak, itu semua itu miliknya. Subhanallah, maka dia ambil seluruh kambing, seluruh onta, seluruh sapi. Dan dia tidak meninggalkan satu saja sebagai tanda terima kasih hingga dia jalan pergi. Subhanallah. Dia bilang, ya Allah, kalau aku kerjakan ini karena Kau, ya Allah, bukalah pintu goanya, pintu gua terbuka. Jadi kita berusaha mencari pahala dengan bermuamalah yang baik dengan pekerja-pekerja kita. Kita niatkan mereka bekerja, kita bantu mereka punya keluarga, ada yang punya suami, ada yang punya anak, ada macam-macam, kita bantu mereka sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Kemudian jangan lupa ya, berbuat baik kepada pembantu, ada pekerja, pembantu, supir adalah ibadah. Perhatikan, memberi makan mereka adalah sedekah. Pada mereka adalah sedekah.
Jangan sebagian orang semangat sedekah orang-orang jauh. Membantu dia pelit sama pembantunya. Semua orang ketemu orang kasihan kasih duit. Semua pembantunya nggak pernah dikasih duit. Ya jangan kita kasih makan mereka itu sedekah. Dan mereka orang lebih utama untuk kita baiki. Mereka berbuat baik kepada kita banyak. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, kau beri makan kepada istrimu, kau beri makan pada dirimu sedekah, kau beri makan kepada kaummu sedekah, kau beri makan kepada pembantumu sedekah. Kemudian yang terakhir dalam bermuamalah dengan pembantu, ya, jangan teledor. Jangan teledor, ya. Jangan membuka pintu keburukan bagi mereka. Baik, ada hadis khusus yang ingin saya bacakan. Di antara cara kita bermuamalah dengan pekerja, dengan bawahan, pegawai, pembantu, supir dan yang lainnya, itu kita jangan teledor. Dari Abu Aliyah qala, Abu Aliyah berkata, seorang tabi'in, kunna nu'maru an nakhtima 'ala al-khadim wa nakil wa na'uddaha karahiyata an yata'awwadu khuluqa su'in aw yadhunna ahaduna dhanna saw'. Ini perkataan seorang tabi'in, dia berkata, kami dahulu diperintahkan untuk nakhtimu 'alal khadim, yaitu kami disuruh hitung. Kata Syekh Abdul Razak, na'uddu 'alal asya', itu kami menghitung, ya. Apa yang kami berikan kami hitung. Pokoknya harus teliti, ya. Wa nakil, dan kami kalau nimbang kami tahu berapa, wa na'udduha kami hitung. Supaya apa kami hitung? Kami perhatikan misalnya kita mau kasih beliin hilingnya 30.000, ya. Beli apa nanti kembalinya kasih tahu. Artinya ini uang 100.000, kita ingat apa yang kita kasih kepada dia. Kalau kita suruh kirim sesuatu, ini kirim di depan dia. Ini ada kue, ya, 7 potong, 1, 2, 3, kirim sama itu. Kenapa? Sehingga ketika dia tahu kita hitung depan dia tidak datang syaitan untuk buat dia berkhianat. Tengah jalan dia jual misalnya. Enggak. Kenapa? Karena dia tahu majikannya ini tidak teledor. Ini manfaatnya dua, ya. Kata Abu Aliyah, karahiyata an yata'awwadu khuluqa su'in. Jangan sampai mereka terbiasa melakukan perbuatan buruk karena tahu majikannya teledor. Mungkin dia orang baik. Mungkin bantu tersebut baik, tapi gara-gara majikan teledor datang syaitan, kesempatan kau ngambil duitnya enggak pernah tanya. Dia ambil enggak ada masalah. Akhirnya terbiasa jadi pencuri. Siapa yang ngajarin? Kita yang buka pintu celah, dia menjadi pencuri. Au yadhunna ahaduna au yadhunna ahaduna dhanna saw. Atau agar kita tidak berburuk sangka. Kita kasih jangan kurang, jangan dia. Nah, supaya kita tidak buruk sangka, kita hitung nanti kalau sampai dikirim telepon gimana sampai sana berapa berarti benar. Jadi baik bagi dia dan baik bagi kita. Baik bagi dia agar dia tidak terjerumus dalam kekurangan, kesalahan, dan baik bagi kita tidak seuzon kepada dia. Ini sangat penting. Ya, saya pernah dengar cerita ada seorang dia punya usaha, kalau nggak salah buka toko atau apa, dia punya pegawai yang menurut dia amanah. Akhirnya dia tidak pernah dia cek, tidak pernah dia tanya tentang keuangan. Akhirnya setelah berapa tahun dia dikhianati. Dia dikhianati. Dan ini kesalahan dari sang pemilik. Bukan berarti kita menuduh, kalau kita tanya berarti seakan-akan kita nuduh. Enggak, ini dalam rangka untuk mencegah terjadi yang buruk. Makanya sekali-sekali tanya gimana laporan keuangan. Agar dia tahu, dia diawasi, agar setan tidak masuk membuat dia berubah. Ini waspada. Sama seperti orang selalu meletakkan uang di emas di depan. Orang membantu lama-lama mengambil. Yang salah kamu yang ngajarin dia untuk ngambil. Harusnya kamu simpan, kamu ini cek sekian, nanti dicek lagi. Ya, artinya jangan membuka celah untuk dia berakhlak buruk. Bisa jadi dia tadinya orang baik, tapi gara-gara ada hal-hal yang di depan dia, mungkin ada kebutuhan di rumah atau apa, setan masuk dalam diri dia. Tadinya dia baik, dia jadi pencuri misalnya. Siapa yang salah? Yang salah kita. Tidak kita teledor. Jadi ketika bermuamalah dengan pegawai, ya kita juga harus tidak teledor, ya cek, suruh bikin laporan. Ini semua untuk mencegah terjadi yang tidak kita inginkan, agar kita tidak berburuk sangka dan agar dia juga tidak terbiasa dengan akhlak yang buruk. Ya. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmati subhanahu wa ta'ala, saya sampaikan tentang hadis-hadis akhlak berkaitan tentang akhlak terhadap pembantu atau pegawai atau supir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian saja.
Seperti yang sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.